mereka tetap kokoh bahwa dia harus tetap berada di koalisi perubahan. Saya dengar konon katanya tanggal 16 Juli akan dideklarasikan seorang cawapres oleh Pak Anies di GBK. Itu kemungkinan sulit terwujud. Selamat sore semuanya. Kali ini kita akan kembali lagi membahas mengenai perkembangan politik di Indonesia. Nah, senang sekali saya kembali akan berbincang-bincang bersama dengan Mr. Puisi dan membahas mengenai perkembangan politik nih. Nah, saat ini ada sebuah tema yang akan kita bahas, yaitu betulkah Demokrat akan putus dukungan atau mengevaluasi dukungan ke Anies Baswedan. Nah, pertanyaan tersebut tentunya saya akan tanyakan kepada Mr. Puisi untuk hal-hal apa saja sih sebenarnya yang harus dibahas dalam tema ini, seperti itu. Oke, Mr. Puisi, sebelumnya bagaimana kabarnya nih hari ini? Kabarnya baik. Ya, kita banyak membahas masalah politik. Iya. Kemudian kemungkinan juga kita ada nanti akan diskusi masalah-masalah politik juga. Oke. Nah, kita akan nanti mengundang narasumber ataupun orang-orang yang mengerti mengenai politik. Yeah. Banyak orang berbincang-bincang politik di daerah. Yeah. Kiranya kita coba akan pemuda-pemuda daerah itu kita akan undang untuk berdebat mengenai politik. Yeah. Misalnya politik, apa sih politik gitu loh. Okay. Siapa sih Bapak Prabowo itu? Misalnya gitu. Siapakah Pak Anies itu? Siapakah Pak Jokowi itu? Dan lain-lain. Nah, ada perdebatan, kita bisa mendebat ataupun berdiskusi, berargumen kepada siapapun orangnya. Yeah. Lebih-lebih orang itu adalah merupakan orang calon presiden maupun calon wakil presiden. Kita ingat, politik adalah persepsi. Yeah. Nah, bagaimana caranya memenangkan pemilu yang akan datang? Harus membuat persepsi daripada calon presiden yang akan datang, sehingga persepsi inilah bisa mempengaruhi masyarakat untuk bisa mereka memilih calon presiden yang kita dukung. Persepsi apakah yang diperlukan? Misalnya kita lihat di sini bahwa untuk pemain sepak bola sendiri ada figur seperti Pak Erick Thohir, maka figur Pak Erick Thohir ini mempunyai persepsi sangat luar biasa mengenai persepak bolaan Indonesia. Yeah. Tentunya para pencinta sepak bola yang kebanyakan milenial ini, kalau ada nama-nama Erick Thohir yang sangat mendukung perkembangan persepak bolaan di Indonesia ini, tentunya dia akan memilih Pak Erick Thohir yang dalam ini sebuah ketua PSSI. Yeah. Dan bisa mengembangkan sepak bola di Indonesia ini dengan sekejap. Mereka juga akan mengundang Argentina main di sini. Yeah. Semua menunggu ini. Nah, makin banyak Pak Erick Thohir akan membuat pertandingan internasional yang sangat dielulukan oleh masyarakat Indonesia, yang pencinta sepak bola yang sangat banyak. Semakin tinggi lagi ratingnya Pak Erick Thohir itu sendiri, misalnya gitu. Kemudian yang mempunyai persepsi sangat luar biasa adalah Bapak Jokowi itu sendiri. Nah, Bapak Jokowi saat ini adalah merupakan presiden yang sangat mendapat kepercayaan sangat tinggi, sampai 82%. Betapa Pak Jokowi itu bisa membuat persepsi untuk calon wakil presiden atau wakil presiden itu sendiri. Katakan misalnya Pak Jokowi mengatakan pemimpin dibutuhkan yang punya nyali seperti itu. Nah, persepsi masyarakat, karena Pak Jokowi sangat dicintai oleh masyarakat, kepercayaan terhadap Pak Jokowi sangat tinggi, approval ratingnya sampai 82%. Apa yang dikatakan Pak Jokowi dipersepsikan oleh masyarakat bahwa Pak Jokowi, oh jangan-jangan pemimpin yang penting punya nyali, yang itu jangan-jangan Pak Prabowo. Yeah. Nah, itu juga kan
keluar ataupun gestur Pak Jokowi ini juga bisa membantu seorang Bapak Prabowo itu dipersepsikan adalah didukung oleh Pak Jokowi. Yeah. Makanya saya katakan tadi, politik adalah persepsi. Yeah. Itulah yang bisa saya informasikan kepada para pemirsa sekalian. Semoga channel Mr. Puisi ini dapat berguna bagi masyarakat luas di Indonesia. Oke, wah, pembukaannya sudah sangat luar biasa ya Mr. Puisi dengan pembahasan, dan Mr. Puisi juga sudah menjelaskan begitu bahwa nanti kedepannya channel Mr. Puisi akan ada yang namanya debat politik, begitu ya Mr. Puisi. Oke, nah melanjutkan pembahasan kita hari ini nih Mr. Puisi. Seperti yang kita tahu kan bahwa Demokrat itu adalah salah satu partai yang mengusung Bapak Anies Baswedan, Mr. Puisi. Tapi saat ini Partai Koalisi Perubahan itu belum sama sekali mengumumkan siapa sih yang akan menjadi cawapres dari Bapak Anies Baswedan. Sedangkan Partai Demokrat sendiri menginginkan cawapresnya diumumkan pada bulan Juni seperti itu. Nah, apakah dengan belum diumumkannya cawapres dari Anies tersebut membuat Partai Demokrat akan mengevaluasi dukungan, Mr. Puisi? Kalau kita lihat berita-berita seperti apa yang kita amati, apa yang kita analisa, apa yang kita perhatikan di semua berita, baik online maupun di televisi, menurut saya hal ini sudah dibaca oleh partai-partai politik di luar Partai Demokrat itu sendiri. Nah, karena Pak Ahy ini tuh sepertinya sangat luar biasa, sangat kukuh menginginkan bahwa dialah akan ditunjuk menjadi cawapres. Sehingga sempat didekati oleh Pak Muhaimin Iskandar, mendekati Pak Ahy. Ya, Pak Ahy juga menerima dengan baik, orang tuanya juga Pak SBY juga menerima dengan baik Pak Muhaimin. Ya mungkin ada tawaran-tawaran politik lain, kita nggak tahu. Ada juga partai, termasuk partai besar kedua, Partai Golkar, di mana ketuanya sendiri Bapak Erlangga juga mendekati Bapak Ahy itu sendiri. Ya mungkin juga membicarakan, kalau nggak jadi wapres sana, entah ikut gue aja, kita bentuk koalisi sendiri, misalnya gitu ya. Tetapi saya salut juga dengan Mas Ahy ini. Mereka tegar dengan segala macam godaan. Mereka tetap kokoh bahwa dia harus tetap berada di koalisi perubahan dan persatuan. Sehingga tidak terpengaruh dia atas pendekatan-pendekatan partai-partai lain untuk mempengaruhi dia. Nah, ini yang terjadi sebetulnya di Partai Demokrat. Kalau PKS itu sendiri juga menginginkan secepatnya ditunjuk ataupun dideklarasikan oleh Pak Anies cawapresnya. Nah, Partai PKS mengatakan lebih cepat lebih baik. Benar. Tetapi untuk memilih cawapres itu hendaknya ada kebersamaan. Artinya dirapatkan dengan baik oleh ketiga partai politik yang mengusung Pak Anies ini. Nah, kalau itu yang terjadi ya tidak akan terjadi keributan. Akhirnya mungkin semua legowo mungkin dipilih orang lain. Nah, sempat juga dari Demokrat saya dengar ingin mencalonkan Bapak Mahfud MD juga untuk menjadi cawapres. Saat itu ditolak mentah-mentah oleh Bapak Mahfud MD dengan alasan bahwa kalau dia jadi cawapresnya Pak Anies, loh kan nggak enak katanya, karena ada calon dari partai politik koalisi perubahan, yaitu Pak Ahy, masuk akal juga. Nah, tetapi mungkin Pak Mahfud MD pasti risih juga karena beliau ini dapat ditugaskan sekarang di Menko Info, malah sedang menyelidiki masalah kasus dugaan korupsi oleh Joni Plate yang merupakan sekjen Nasdem itu sendiri. Ya, itu juga membuat
semua cawapres di luar partai koalisi itu juga ragu-ragu untuk mau menjadi cawapresnya Pak Anies. Kita lihat sendiri, Pak Anies tuh jalan di tempat elektabilitasnya. Elektabilitasnya tidak naik terus nomor 3, malah menurun. Nah, itu yang mungkin dikhawatirkan oleh Nasdem itu sendiri, sehingga Nasdem itu mengulur-ulur waktu juga. Itu loh. Menunggu calon lain diumumkan dulu cawapresnya. Kalau ini yang terjadi, rencana saya dengar konon katanya tanggal 16 Juli akan dideklarasikan seorang cawapres oleh Pak Anies di GBK. Itu kemungkinan sulit terwujud. Itu loh. Ya. Berarti memang belum tentu dari Partai Demokrat itu akan mengevaluasi dukungan atau memutus hubungan ya Mr. Puisi sampai saat ini. Ya, kalau seandainya nanti 16 Juli yang akan datang tidak juga dideklarasikan, kan udah cukup mepet sekali nanti pendaftaran capres dan cawapresnya. Nah, mungkin saja mengevaluasi kembali. Tapi evaluasinya bagaimana, bentuknya pemutusan ataupun apa ya kita nggak tahu. Nah, ini adalah perlu mungkin dipikirkan oleh Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai PKS itu sendiri. Sehingga terjadi musyawarah untuk mufakat untuk mempercepat memilih ataupun menentukan siapa yang menjadi cawapres untuk Pak Anies itu sendiri. Gitu loh. Nah, sampai saat ini kan kita belum tahu ya Mr. Puisi apakah akan dievaluasi atau bahkan putus dukungan seperti itu. Nah, kalau seandainya memang hal tersebut terjadi, apa sih efek yang akan didapatkan gitu Mr. Puisi dengan sampai adanya putus dukungan tersebut gitu? Efek apa yang akan terjadi? Efeknya cukup berat. Kalau sampai Demokrat mencabut dukungan terhadap Anies gara-gara tidak puas dan terlalu lama untuk mendeklarasikan cawapres, efeknya ya bubar sebelum bertanding. Nah, juga menurut ada seorang pengamat, kalau nggak salah Kang Ujang ya kalau nggak salah ya namanya, Komarudin, itu mengatakan seandainya dari koalisi perubahan ini yang dimana kingmakernya semua udah tahu bahwa Bapak Surya Paloh sebagai kingmakernya menyetujui untuk mencari calon cawapres di luar ketiga partai pengusung koalisi perubahan ini. Nah, itu Kang Ujang bilang, wah lucu sekali karena capresnya bukan anggota partai koalisi, ada lagi cawapresnya juga bukan juga anggota partai koalisi. Ya katanya aneh dan lucu. Di mana koalisinya katanya. Nah, ya memang sih masuk akal sih pendapat ini memang masuk akal karena namanya koalisi perubahan terdiri dari 3 partai, tentunya kan dicari kader-kader yang ada di 3 partai itu sendiri. Nah, itulah pernah saya bahas bahwa kelihatannya di Indonesia ini sudah sekarang mungkin sampai 18 partai jumlahnya. Terjadi inflasi politik. Kader-kader dari partai itu sangat sedikit sekali. Nah, itulah yang kita bahas hari ini. Semoga Partai Demokrat rukun-rukun aja dengan PKS, dengan Nasdem, sehingga bisa mengusung secepatnya atau mendeklarasikan secepatnya seorang cawapres yang mampu untuk memenangkan pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Gitu. Oke. Berarti memang kalau sampai Juli nanti belum sama sekali diumumkan, ada kemungkinan Anies Baswedan tidak maju Mr. Puisi di pemilu 2024 karena Demokrat akan putus hubungan begitu? Ya kemungkinan bisa terjadi karena politik ini dinamis dan masih cair sampai saat ini. Tapi kalau berlama-lama, karena apa? Tokoh-tokoh di Nasdem sendiri sedang
menyiapkan sesuatu sehingga tidak terjadi masalah-masalah hukum yang lebih berat lagi. Oleh karena sekjennya sedang ada kasus, kemudian sudah menjadi tersangka atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh mereka di Menko Info. Ya, itu yang menyebabkan pergerakan semua partai politik yang ada di lingkungan koalisi perubahan itu sangat lambat, sangat slow. Sedangkan Demokrat sudah jelas-jelas mengatakan bahwa hendaknya lebih cepat untuk memilih cawapresnya. Kenapa demikian? Karena apa? Kalau cawapres itu the last minute mau dipilih, karena waktu kampanye dia sangat sedikit sekali. Jangan-jangan pada saat pemilu yang akan datang tidak ada yang mengenal cawapres itu siapa sih, gitu loh. Nah, itulah dikatakan kalau cepat-cepat dipilih cawapres dari Partai Demokrat, mengatakan akan lebih efektif untuk melakukan kampanye ke seluruh pelosok-pelosok penjuru tanah air ini, karena begitu luas negara kita ini. Sehingga kalau ada capres dan cawapres, misalnya capresnya bergerak ke barat, cawapresnya bergerak ke timur, habis itu bergerak selatan, bergerak ke utara, sehingga secara menyeluruh bisa diadakan sosialisasi bagi calon dan dari koalisi perubahan itu sendiri, sehingga memungkinkan juga bisa memenangkan pemilu yang akan datang. Wah, itu dia pembahasan kita kali ini ya Mr. Puisi, dan memang dari hal ini belum ada kepastian ya Mr. Puisi apakah akan putus dukungan seperti itu. Nah, kita harus terus melihat perkembangan politik ya Mr. Puisi, karena seperti yang Mr. Puisi katakan juga bahwa politik itu dinamis begitu. Oke, terima kasih teman-teman dan terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi, dan diingatkan kembali bahwa channel Mr. Puisi selalu menyampaikan informasi yang positif, tidak memihak siapapun, dan tidak mengandung hoaks. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Tepuk tangan.